Om Swastiastu Pak Mang. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Pak Komang dan sekeluarga selalu sehat dan rahayu. Mohon izin Pak Mang, Titiang kembali menjelaskan tentang desain rumah Bapak Komang. Niki pertama yang Titiang akan tampilkan ini adalah piece atau wajah ya. Ini Titiang menjelaskan dari arah barat. Nah ini jalannya melintang dari utara ke selatan seperti itu dulu. Nah piece-nya, wajahnya yang pertama mengenai angkul-angkul revisinya nggih. Nah niki angkul-angkulnya sudah Titiang potong niki di atasnya. Sudah di-cut nggih. Jadi sudah sangat memungkinkan Pak Mang untuk bawa penyer masuk keluar. Artinya lebih bebas nggih. Nah, seperti itu sudah Titiang revisi kembali. Nah, kemudian mengenai lebar angkul akses yang Titiang maksudkan, niki sudah agak lebar Pak Mang. Niki lebarnya 120. Ya, 1 meter 20. Nah, jadi sudah sangat leluasa keluar masuk seperti itu, nggih. Nah, kalau Pak Mang ingin mengubah ini, unag ini ya, bisa sebenarnya diubah nanti kita buat seperti landai agar motor, kalau Pak Mang mau bawa motor ke sini harus dilandaikan niki tidak masalah ya. Kalau mau unag seperti niki bagus juga. Jadi terlihat identitasnya ini adalah angkul-angkul karena untuk motornya sudah terakomodasi di sini Pak Mang di Grasso niki nggih. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk Grassonya tampilnya seperti niki. Nah, di sini Tiang tambahkan ada revel. Nah, kemudian di bawahnya ada pilar sedikit nggih. Kemudian di sini ada apa ya? Pintu geser niki. Boleh swing, boleh geser seperti itu ya. Nah, ini tampilnya nggih. Nah, kemudian mengenai akses lebar sekarang, lebar Grassonya itu akses masuknya ya. Ini sudah 4 meter 23 cm. Aman, nggih. Karena manuvernya itu enak niki. Karena jalan ini sudah sangat lebar di sini sehingga memungkinkan manuver itu tidak terlalu sulit seperti itu ya. Sudah sesuai dengan standar. Nah, kemampuan daripada Grasso ini mampu menampung 1 mobil dan 4 motor. Mobilnya ini sudah Titiang masukkan dengan ukuran sebenarnya nggih. Niki Pajero Sport. Kalau Pajero Sport itu setaranya Innova Zenith ya. Nah, seperti itu, Fortuner. Pokoknya SUV itu ya. Kalau ini sudah memungkinkan masuk, berarti mobil-mobil yang lain yang family, 3 seat atau city car sudah sangat memungkinkan seperti itu. Niki yang paling panjang dan paling besar sudah masuk karena ukuran yang Tiang tampilkan niki adalah figuran mobil katakanlah ini dengan ukuran sebenarnya seperti ini tampilan saking barat. Nah, niki tampilan saking selatan sekarang. Begitu Pak Mang masuk dari angkul-angkul ini. Nah, kalau di sini kan ceritanya sudah dibangun toilet eksternal di sini nggih, yang tidak tampilkan toilet eksternal. Oke, kita masuk di sini. Nah, walaupun dari kauh ya dari depan ini terlihat bali-balinya di sini, namun ketika rumah ini yang tampilkan rumah utama yang di sini tentu dikit tidak akan terlihat. Itu pertama ya. Di sini akan tertutup aksesnya oleh bangunan utama. Sementara di sini ada toilet eksternal. Nah, niki kan masih kosong, niki ada area kosong seperti itu. Oke, Titiang sekarang lanjut tampilan tampak selatan. Bali Dauh kita sebut Bali Dauh niki nggih, include dengan Grasso seperti niki Pak Mang. Nah, jadi ada semacam apa ya identitas tersendiri antara dapur yang dapur niki nggih dan juga Grasso. Jadi kelihatan dia identitasnya nggih. Nah, kita tambahkan dengan landscape sebagai pemanis seperti itu. Nah, kemudian tampak timur. Oke, kita akan close dulu Balai Dajonya. Balai Dajo Titiang close untuk memudahkan penjelasan nggih. Nah, niki Balai Dajo Titiang close. Balai Dajo. Oke. Nah, niki tampak timur Balai Dauhnya.
Lanjut. Nah di sini juga kita lengkapi dengan apa ya, dindingnya itu ada batu alamnya di sini sebagai pemanis ke. Karena di sini nanti kalau di dapur sebentar lagi yang tampilkan dari atas. Di sini ibunya di belakang ini ibunya memasak nanti. Terlihat dari sini ke. Nah ini masak. Nah dari sini ini figur ini anggap saja ibunya ke. Memasak di sini. Jadi tidak terlihat, kompornya tidak terlihat. Nah, cuman ada ventilasi ke selatan saja untuk nengok siapa yang datang. Nah, seperti itu ya, ventilasi kecil lah, loket lah katakanlah. Nah, atau kita bisa niki jadikan bahwa ini adalah sebagai sirkulasi. Nah, seperti itu. Di sini tertutup, kemudian di sini terbuka lagi, ada jendela, nih. Jadi terlihat kita makan di sini sebagai pemanis. Ini kita lengkapi dengan kolam ya, kolam koi boleh. Sini ada landscape-nya sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita isi topping di atasnya, Pak Mang. Diki topping niki repel nggih. Nah, seperti itu. Konsep atapnya niki ada atap pelana. Nah, kemudian untuk tiang niki kita lengkapi dengan batu alam seperti niki jadinya nggih. Cuman 2 kamar. Inilah tampilannya nanti. Nah, mengenai teras sekarang Pak Mang. Pak Mang punya teras niki nggih. Kalau tiang ukur 168 sudah enak niki, lumayan lega nggih. Nah, kemudian akses ke dapur niki kita pakai sliding. Slidingnya nanti di dalam ya. Nah, di dalam sliding geser-geser. Karena kalau kita pakai sistem swing nanti kemakan tempat gitu. Nah kemudian untuk pintu masuk ke kamar dan ke office niki ya sama seperti niki, double pintu, dia double daun. Nah, seperti itu. Untuk menambah kesan manis nih untuk sore-sore terutama nanti kalau tiang tampilkan zona malam atau zona sore nanti di sini akan nyala lampunya, sinarnya turun seperti ini. Enak kelihatannya ya kalau tiang tampilkan zona malam seperti itu. Nah, mungkin tiang akan coba menampilkan tata ruang, tata letak propertinya di dalam seperti apa kamarnya. Nah, sesuai dengan arahan Pak Komang ya. Nah, ini yang jelaskan dari atas mantan nggih. Nah, ini datanya. Oke, dari sini tadi Pak Mang. Dari sini nggih. Oke, dari sini kita ke dapur terlebih dahulu. Nah, ini dapurnya. Jadi untuk memungkinkan mensiasati sesuai dengan arahan Pak Komang, mensiasati agar mobil ini bisa masuk ya, artinya tidak lewat ke jalan dari pintu gerbang ini, biar tidak lewat, artinya biar mampu mengakomodasi mobil panjang niki kan sudah Pajero Sport yang kita tampilkan. Itu setara dengan selepel dengan Innova yang terbaru nggih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terjadi di sini L ya. L nggih, L. Di sini kita punya space. Kalau yang sebut anunya niki lebar untuk space-nya Ibu memasak di sini 145 dalam. 145 dalam. Jadi sangat memungkinkan untuk menempatkan meja kompor. Meja kompornya kan cuma 60 cm niki. 60 cm. Jadi Ibu masih punya akses sekitar di sini, aksesnya Ibu sekitar dari tembok niki sekitar 1 meter lewat dikit. Nah, ini aksesnya 87 dadosnya 87 cm. Nah, ini dari utara yang kan masih di sini masih ada yang ke sini Nah, jadi Ibu pas memasak tidak terlihat dari halaman di sini karena tertutup oleh ini. Itu yang tidak maksudkan Nah, kalau di sini agak terbuka pas kita makan. Nanti Ibu memasak dulu di sini. Masak dulu di sini. Kalau sudah masak rateng katakanlah, sudah siap saji ya. Jadi nanti akan disajikan di sini sambil makan ya di sini. Untuk penyimpanannya tentu di kitchen set ini. Penyimpanan makanan yang sudah
jadi. Nanti bisa disimpan di sini. Kemudian ketika makan disajikan bisa di sini di meja makan. Nah, sambil makan nanti bisa terlihat akses keluar dan sebaliknya, nggih. Karena niki pintu jendelanya sudah seperti ini. Tidak usah pakai gorden ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau denahnya seperti ini, L dia ya, Z bahkan bukan L nggih, Z. Nah, kemudian di sini ada space lagi untuk gudangnya ibu. Nah, ibu kan banyak punya barang misalnya, wah pokoknya barang-barang ibu-ibu tuh lumayan banyak, ada sabuk, koran, dulang, napi, ya pokoknya macam-macam lah, banyak ya. Nanti di sini walaupun kita mempunyai gudang segini, ukurannya cuman 149 dikali 155, namun ini mampu menampung barang banyak karena konsepnya ini adalah bertingkat-tingkat. Nah, seperti ini, di sini naruh barang banyak, bisa di sini barang banyak. Terus kemudian di atasnya lagi, seperti ini di atasnya lagi. Ini berapa tingkat ini? Itu konsepnya banyak sehingga ibu itu mampu menempatkan barang yang banyak di gudang yang kita sediakan walaupun kecil seperti ini banyak mampu menampung barang. Namun rapi nanti konsep ini adalah sliding. Nah, niki bisa ditutup di sini. Nah, seperti itu. Nah, dari sini jelas terlihat mobilnya terlihat jelas Jadi tidak nyentuh dia. Ini Fortuner Nah, mungkin pertanyaannya Pak Komang, berapakah ukuran Grasso khusus untuk mobil? Kalau lebarnya nih Pak Mang 2,50 meter. Nah, diki ada angka 250. Oke, akan ditampilkan angka 250. Nah, niki angka 250 ya. Karena semakin di zoom semakin saru ya. 250 lebarnya. Nah, Pak Mang bisa sambil memikirkan cukup enggak? Kan seperti itu. Realitanya cukup. Sekarang dikali, panjangnya dikali di sini panjangnya ketemu. Oke, Titiang akan hitung dari sini panjangnya berapa ya, relnya sampai di ujung ini pilar ini katakanlah. Oke, akan Titiang tarik untuk ukurannya oh tidak bisa yang narik Nah, estimasi benar tidak terlalu jauh meleset. Ini ukurannya sabar niki akan diukur pasti lebih dia dari 5 meter. Nah, 571 Pak Mang. Oke, tiang akan tampilkan angka 571 nya Nah, ini agak saru niki 571. Oke, tiang zoom. Ini adalah ukuran Grassonya untuk mobil 571 kali 250 atau 2,5 meter. Nah, kemudian L-nya aksesnya niki lagi berapa ya? 194 dikali untuk motornya dikali 397 mampu menampung 4 motor. Nah, itu untuk Grasso Pak Mang. Grasso sudah, dapur sudah, ruang makan sudah, gudang sudah. Oke, sekarang Titiang lanjut ke bedroomnya. Nah, niki bedroom masuk dari sini masuk dari sini. Kemudian niki bed, ada bed double bed ya, 2 meter kali 220 niki. Terus kemudian di sini ada lampu tidur. Kemudian kalau ini adalah roomnya anak-anak, di sini ada meja belajar meja belajar. Kemudian di sini ada tempat berias Kemudian di sini ada almari pakaian. Seperti itu. Meja rias, almari, kemudian meja belajar. Nah, cuman itu aja standarisasinya Seperti itu Pak Mang.
kemudian lanjut di utaranya Pak Mang, kamarnya Pak Mang, office ya office home katakanlah. Nah niki posisinya atau kamarnya ini tidak 90 derajat ya, tidak nyiku gitu istilahnya, karena kita menghabiskan tempat Pak Mang, agak nyerang di sini ya. Nah, seperti ini dah. Nah, karena kita menyesuaikan atau mengikuti existing. Nah, seperti ini ke. Nah, jadi di sini ada meja kerja office-nya. Ini seperti ini, ada komputer, ada laptop. Ada beberapa tempat dokumen seperti ini Pak Mang ya. Itu mengenai balai dauh yang sudah melalui proses revisi Pak Mang. Oke, kita tampilkan kembali atapnya Pak Mang. Nah, ini tampilannya nanti untuk balai dauh. Oke, kita tampilkan landscape. Nah, saya agak lebih manis kelihatannya seperti ini. Nah, jadi akses Pak Mang ketika masuk bawa mobil ke dalam atau motor jadi Pak Mang keluarnya dari sini ke rumah itu ya, dari sini keluarnya. Nah, ini tampilnya. Nah, di sini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat motor nanti Pak Mang. Di sini bisa kita manfaatkan sebagai tempat motor nanti, karena masih kita masih mempunyai space di sini. Karena kita terhalang oleh tugu karang ini. Nah, seperti itu. Ya, sesuaikan saja nanti dengan kebutuhan. Lalu kita lanjut sekarang dengan tentang balai dajau yang di sini ada revisi sedikit. Oke, yang tampilkan balai dajau. Nah, secara umum tampilnya seperti ini Pak Mang. Sudah tidak jelaskan sebelumnya tidak ada perubahan mengenai mengenai wajah. Ini tampak timur. Ke belakangnya di utaranya niki habis sesuai atau kita menyesuaikan dengan dengan existingnya seperti ini. Ini tampak selatan. Nah, kemudian space sekarang kita mempunyai space antara balai dauh dan balai dajau niki. Berapa space-nya kalau tiang tarik garis lurus niki 173. Nah, 173 1 meter 73. Nah, kemudian akses keluar ke barat nah niki di aksesnya sudah ada pintu. Nah, niki pintunya Pak Mang. Oke. Nah, seperti ini ya pintu keluar. Nah, disinilah rencananya nanti kita akan membuat septic tank, bio septic tank di sini nanti di sela-sela niki seperti ini ya. Itu yang jelaskan mengenai posisi atau penempatan bio septic tank. Kemudian perubahannya dari revisi ini Pak Komang membutuhkan akses keluar Sukauh niki. Kita butuh unag seperti ini unagnya nanti. Jadi antara balai dajau dan balai dauh niki terasa dekat ya, dekat sekali. Kalau misalnya Pak Komang sirap di sini, anak-anak di sini jadi sangat dekat sekali gitu loh misalnya Nah, pis seperti itu atau wajah atau fasad, kemudian yang jelaskan tata ruang kamarnya Oke, ditangkan jelas dari atas Pak Mang. Nah, ini perubahannya Pak Mang. Ini kan keluar kauh tadi, keluar pesu kauh katakanlah ya. Nah, kemudian ini toiletnya memanjangnya ke sini Pak Mang ya. Itu perubahannya. Nah, serika. Ya. Jadi untuk tata ventilasi sudah sangat cukup niki, maupun pencahayaan sudah sangat cukup. Dari sini ada jendela, dari sini juga ada jendela. Nah, terus kemudian Pak Mang menginginkan ada di sini diubah dengan pintu Bali, boleh Pak Mang? Maaf ya, yang belum ubah nih karena perimbangannya begini Pak Mang. Kalau kita hitung luas lebar sake untuk balai dajau niki sebenarnya 555. Ukuran jabonya 5 meter, 55 cm. Secara umum itu yang sampaikan. Untuk bangunan-bangunan yang biasa dia ada di 4 meter Pak Mang. Di 4 meter. Artinya ini lebih besar 1,5 meter. Lagi 155. Sehingga pintu balinya cocok.
Nah kalau misalnya kita isi pintu bali di sini, rumah itu kelihatan apa ya, seperti kurang ideal gitulah maksudnya. Yang mencoba untuk memasukkan iki agar dia seimbang, maksudnya seimbang pintu masuknya, aksesnya. Nah kemudian kita membawa barang masuk, misalnya bed. Coba bayangkan nanti kalau misalnya Pak Mang memasukkan bed dengan pintu bali yang dengan ukuran dalam kita bicara standar ya sekitar 65 cm, tentu susah masuknya di sini. Kecuali custom sifatnya. Pak Mang ngerakit di sini. Agak susah memang Pak Mang ya. Nah, jadi keuntungan yang kita dapatkan nanti kita bebas memasukkan di sini dari sininya. Seperti itu dan ideal. Itu perbedaannya ya. Belum tentu juga cocok kalau kita masukkan pintu bali dan jendela bali asli di sini. Kenapa? Karena ini terlalu lebar. Terlalu lebar dinding ini. Kalau dindingnya saja berapa ini? Nah dindingnya ini. Dindingnya aja dia di 652 Pak Mang. Seperti itu. Sementara untuk pintunya ini lubangnya ini yang bali ya sekitar 65 cm atau 70 cm, kecil sekali. Jadi terlalu loglag dia di sini, terlalu loglag seperti apa istilahnya gua-gua jadinya, seperti gua jadinya. Seperti ini ke Pak Mang. Nah nanti kalau Pak Mang masih bersikeras untuk mengisi pintu bali atau jendela bali di sini ya tidak masalah, tinggal ganti mantan ya. Artinya tidak akan ada mengubah ukuran. Cuman di sini akan berubah dia. Seperti itu Pak Mang ya. Itu mengenai bale dajo. Oke, itu yang tampilkan bale. Kemudian bale sekenam Pak Mang. Jadi tidak ada perubahan Pak Mang ya. Ini bale sekenamnya seperti ini. Kemudian di sini kalau dangin ya masih ada akses sedikit karena untuk apa ya cacapan ini biar tidak jatuh ke tetangga, itu pada prinsipnya ya. Karena ini sudah pakem yang tidak terlalu banyak apa yang menjelaskan tentang balai sekenam seperti ini. Baik Pak Mang, seperti itu bisa yang sampaikan mengenai revisi ya Pak Mang ya. Nah, kemudian untuk merajaan tinggal disesuaikan mantan tingginya. Jadi tinggi merajaan itu berapa pondasinya nih kalau dia ukur sekarang. Nanti kita pluskan lagi amusti lagi 15 cm. Ini sekarang 100 ya. Ini 100. Tinggal ditambahkan 115 jadinya nih batarnya nanti Bang ya. Batarannya saja, bukan halamannya ya. Kalau halamannya bisa kalau dari luar misal kita naik lagi turun ke halaman. Nah, kita buat nanti pondasi tembok itu 115 cukup, tinggal permak aja ini ke Pak Mang. Baik Pak Mang, semoga saja Pak Mang bisa mengerti, bisa memahami penjelasan tiang liki, dan ketika nanti ada apa ya revisi lagi silakan tiang welcome tiang siap untuk merevisi atau memenuhi sesuai dengan keinginan Bapak Komang ya. Nah niki Pak Mang Kalau memang sudah oke, nanti yang lanjut dengan gambar kerja Pak Mang. Yang penting paham dulu seperti itu nanti ending daripada bangunan Pak Komang. Baik Pak Komang, aksamang untuk segala bentuk keterbatasan titiang sinap dengan Rama Santi, Om, Santi, 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 Om.